Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Markus 9 ayat 14 sampai dengan ayat 24. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat renungan pagi kita hari ini terambil dari kitab Markus 9 ayat 14 sampai dengan ayat 24.
Inti dari ayat emas renungan kita adalah, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, tolonglah aku yang tidak percaya. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Adam Holz. Mari kita mulai kisah inspiratif. Di manakah imanku? Bahkan di lubuk hati yang terdalam tidak ada apa-apa selain kekosongan dan kegelapan. Jika Allah ada, kumohon, ampunilah aku. Kata-kata tersebut ditulis oleh seseorang yang mungkin tidak Anda duga. Ia adalah Bunda Teresa, seorang tokoh yang dikasihi dan dikenal luas sebagai pelayan yang tak kenal lelah bagi kaum Papa di Kalkuta, India. Selama 5 dekade, ia diam-diam bergumul dalam krisis iman yang cukup dalam. Pergumulan itu baru terungkap setelah kematiannya pada tahun 1997, ketika sebagian isi buku hariannya diterbitkan dalam buku berjudul Come Be My Light. Bagaimana kita menghadapi kebimbangan atau perasaan bahwa Allah seakan tidak hadir? Ada orang percaya yang merasakan hal tersebut hampir sepanjang waktu. Namun, banyak juga orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami momen atau masa kebimbangan tersebut pada suatu waktu dalam hidup mereka. Saya bersyukur kitab suci telah memberi kita suatu doa indah yang bersifat paradoks, yang mengungkapkan iman dan kebimbangan secara bersamaan. Dalam Markus 9, Yesus bertemu dengan ayah dari seorang anak yang disiksa roh jahat sejak kecil. Yesus berkata bahwa sang ayah harus memiliki iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu sang ayah menjawab dengan jujur, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Permohonan yang jujur dan sungguh-sungguh itu mengundang kita yang bergumul dengan kebimbangan untuk menyerahkan perasaan tersebut kepada Allah. Kita melakukannya dengan mempercayai bahwa Dia sanggup menguatkan iman kita dan memegang tangan kita erat-erat melewati lembah terdalam dan tergelap yang pernah kita alami. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda bergumul dengan kebimbangan dalam perjalanan rohani Anda? Sumber daya rohani apa yang telah menolong Anda bertahan dalam iman? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Saat mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan tentang kedatangan kerajaannya, Yesus memberi mereka kuasanya atas roh-roh jahat. Setelah 3 muridnya menyaksikan Yesus berubah rupa di atas gunung, seorang ayah yang putus asa membawa anak laki-lakinya yang kerasukan setan kepada para murid, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ketiadaan mukjizat penyembuhan tersebut disebabkan karena ketidakpercayaan. Ayah tersebut akhirnya mengakui keraguan imannya. "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa, dan menegur kelalaian mereka untuk berdoa. Dengan tidak berdoa, mereka telah bergantung pada kuasa mereka sendiri dan bukan pada kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan. "Aku percaya, tolonglah aku." Markus 9 ayat 24 berkata, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kepercayaan seorang ayah ini dihargai oleh Yesus. Yesus melihat kesungguhan imannya demi kesembuhan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita memiliki iman entah sebesar apapun itu akan membawa dampak dalam hidup kita.
Iman kita mungkin sebiji sesawi, tetapi kita bisa memulainya dari sana. Alkitab menuliskan tentang hal ini dalam kisah Yesus saat menyembuhkan seorang anak bisu. Kita tidak bicara soal mujizat yang dilakukan Yesus terhadap anak itu, namun justru kepada iman yang dimiliki ayah anak bisu tersebut. Dalam kisah tersebut Yesus bertanya kepada sang ayah, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Dikatakan bahwa segera setelah mendengar hal itu, sang ayah berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Hal itu menggambarkan bagaimana laki-laki tersebut sebenarnya dalam keadaan percaya dan ragu. Namun meskipun dengan jujur menyatakan keraguan tersebut, dia tetap maju dan meminta Yesus melakukan mujizat. Dan pada akhirnya, keajaiban terjadi. Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat itu. Tak peduli seberapa lemah dan kecilnya iman kita, Tuhan tetap memandang kesungguhan kita. Demikian dengan orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk menggarap ladang pelayanan yang terbilang mustahil. Iman orang percaya yang sebiji sesawi tersebut justru bisa dipakai Tuhan untuk memampukan kita mempercayai visi yang Allah percayakan dalam hati kita. Matius 17 ayat 20 berkata, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Setiap orang mungkin mengimani akan berbagai hal dalam hidupnya, seperti mengimani bahwa sereal yang Anda makan di pagi hari tidak ditaruh racun oleh pasangan kita, atau mungkin beriman agar kursi yang Anda duduki tidak rubuh. Ya, semua orang mungkin akan mengandalkan iman yang demikian. Namun, hal yang paling esensi adalah di mana kita menaruh iman tersebut. Kadangkala, sebagian orang berkata bahwa mereka tak ingin berkomitmen dalam pelayanan sampai mereka mengerti semua hal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupannya, atau bagi seorang pendeta, bahwa ia tak ingin memulai pelayanan yang baru sampai keraguan dalam hatinya hilang. Tetapi Tuhan tidak akan mengerjakan sesuatu dengan keraguan demikian. Sebab tak ada sedikit pun iman bagi orang demikian untuk menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sebaliknya, Tuhan ingin kita berani melangkah dengan iman sebiji sesawi yang kita miliki. Kita tak perlu memiliki iman yang besar untuk melakukan perkara-perkara besar untuk Tuhan. Sebab Ia melihat kejujuran yang ada di dalam hati kita. Meskipun ragu, namun kita tetap berani mempercayai Tuhan mampu melakukan mujizat. Rumusnya adalah, iman sebiji sesawi plus Allah yang besar sama dengan hasil yang besar. Kita hanya perlu berkata, "Tuhan, saya percaya. Bantu saya yang tidak percaya ini." Maka kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menunggu Dia untuk hadir dan menunjukkan bagaimana Dia bekerja secara luar biasa di segala hal yang kita hadapi. Karena itu, berimanlah maka Tuhan akan menolong kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Perkataan ini dikenal sebagai sema, yang mengandung arti mendengar. Dalam bahasa Ibrani, orang Yahudi di zaman ini mengucapkan sema pada pagi dan malam hari, dan menganggapnya sebagai kewajiban yang penting.
Perkataan ini Yesus sebut sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Perintah ini sepertinya mustahil kita pelihara. Kemustahilan itu disebabkan oleh keberadaan alami manusia. Tidak ada bukti yang lebih nyata tentang ketidakmampuan manusia memelihara hukum Allah selain perintah ini. Tidak satu pun manusia dengan hodrat berdosa dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya 24 jam sehari. Ialah mustahil bagi manusia alami, namun melanggar sebuah perintah Allah adalah dosa. Jadi, tanpa memperhitungkan dosa yang kita lakukan setiap hari, kita telah terkutuk karena tidak mampu memelihara perintah yang satu ini saja. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kaum Farisi berulang kali atas ketidakmampuan mereka memelihara hukum Allah. Ia berusaha membongkar kebangkrutan rohani mereka dan kebutuhan mereka akan juru selamat. Tanpa penebusan dosa yang Ia sediakan, dan kediaman Roh Kudus yang menguatkan dari dalam hati orang tertebus, mengasihi Allah adalah mustahil. Akan tetapi, sebagai orang Kristen, kita telah dibersihkan dari dosa dan hati kita didiami oleh Roh. Jika demikian, bagaimana caranya mengasihi Allah yang sepantasnya? Sama seperti pria di dalam Markus 9 ayat 24 yang meminta pertolongan supaya dapat lebih percaya lagi. Kita juga dapat meminta Allah membantu kita dalam bagian-bagian kehidupan kita yang kurang mengasihi Dia segenap hati, jiwa, dan pikiran. Adalah kuasa-Nya yang kita butuhkan untuk menaklukkan kemustahilan, sehingga kita perlu mencari dan menggunakan kuasa-Nya. Dalam kebanyakan kasus, kasih kita bagi Allah semakin bertumbuh dengan berjalannya waktu. Tentunya umat Kristen yang baru diselamatkan sangat menyadari kasih Allah dan kasih mereka bagi Allah. Namun dengan menyaksikan kesetiaan Allah di tengah pergumulan dan percobaan kita, kasih kita kepada Allah berkembang dan bertumbuh. Beriringan dengan berjalannya waktu, kita menyaksikan belas kasih, kasih karunia, belas kasihan, dan kasih-Nya bagi kita, dengan kebencian-Nya terhadap dosa, kekudusan-Nya, dan kebenaran-Nya. Kita tidak mungkin mengasihi seseorang yang tidak kita kenal, sehingga pengenalan akan dirinya seharusnya menjadi prioritas pertama kita. Mereka yang mengejar Allah dan kebenaran-Nya, yang menanggapi dengan serius perintah-Nya untuk mengasihi dirinya di atas segala sesuatu, tidak lain dari mereka yang bergairah bagi hal-hal yang bersangkutan dengan Allah. Mereka bersemangat membaca firman Allah, bersemangat berdoa, bersemangat menaati dan menghormati Allah dalam segala sesuatu, dan bersemangat bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Melalui disiplin-disiplin rohani ini, kasih bagi Allah berkembang dan bertumbuh mendewasa bagi kemuliaan-Nya. Nas hari ini memberikan kita 3 hal, yakni: pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati? Karena Dia tahu kalau kita tidak menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, hati kita bisa melenceng darinya. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Contoh konkret dalam hal relationship dengan sesamamu, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, atau kamu bisa saja memiliki pasangan yang tidak sepadan di mana dia akan menghujat imanmu kepada Tuhan,
Ini pun merupakan siasat dari si jahat untuk membelokkan hatimu dari Tuhan. Kedua, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa? Karena kita tahu bahwa iblis sedang bekerja semakin giat di hari-hari ini untuk menangkap setiap jiwa yang tidak memiliki fondasi benar di dalam Kristus, sehingga jiwamu akan terombang-ambingkan oleh segala tipu muslihat iblis dan akhirnya orang yang lemah imannya akan jatuh ke dalam penyembahan atau pemujaan berbagai hal yang pada hakikat bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ibarat memiliki ilah lain atau mengtuhankan sesuatu melebihi Tuhan Yesus. Ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan kekuatanmu. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap kekuatanmu? Karena Tuhan tahu masing-masing dari kita memiliki kelemahan yang mungkin bisa menjadi senjata iblis untuk menyerangmu. Membalikkan fakta-fakta yang ada bahwa Tuhan memberikan kasih karunia tidak terbatas dengan anggapan berbuat dosa pun kamu bisa masuk surga. Padahal semua itu tidak benar. Karena itu, marilah terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita hingga akhir hayat kita. Darah perjanjian, Markus 14 ayat 24 berkata, "Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang." Darah adalah nyawa manusia, tanpa darah maka tidak ada kehidupan. Tidak ada darah artinya tidak ada jiwa. Kalau darah seseorang yang sehat begitu mahal dan berharga bagi Palang Merah Indonesia karena bisa menyelamatkan orang yang membutuhkan, terlebih lagi dengan darah Yesus Kristus, darah orang benar, darah Anak Tunggal Allah. Kata kunci dalam ayat ini adalah darah perjanjian. Darahku, darah perjanjian. Perjanjian apakah ini? Memang benar bahwa Allah menetapkan perjanjian antara Dia dengan kita melalui darah Kristus. Namun, perhatikan kata-katanya lagi, yang dibahas bukan saja kematian Yesus di sini. Ungkapan, darahku, tidak sekedar menunjukkan kematiannya. Ungkapan itu juga mengacu pada kehidupannya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Imamat 17 ayat 11-14, kata darah mengacu pada kehidupan. Jadi, di dalam ayat ini, Yesus sedang mengatakan, kehidupanku di dalam perjanjian. Dengan kata lain, jika kita ditanyakan apa isi perjanjian yang Allah tetapkan bagi kita, kehidupan Kristus itulah perjanjiannya, bukan sekedar kematiannya, tetapi seluruh isi hidupnya itulah yang menjadi pokok perjanjian dengan Allah. Darah di dalam perjanjian lama dicurahkan hanya bagi sedikit orang. Darah itu meneguhkan suatu perjanjian yang sudah dibuat Tuhan dengan kamu. Korban di dalam perjanjian lama hanya dibuat untuk bangsa Israel, tetapi Yesus Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa dunia. Kematian Kristus di kayu salib adalah dasar hukum dari perjanjian baru. Di dalam korban yang unik ini, Yesus menyimpulkan dan menggenapkan hukum korban di dalam perjanjian lama. Ia sendiri adalah anak domba Allah yang menjauhkan kita dari murka Allah yang kudus dan penghukuman. Ia sendiri sajalah korban perjanjian baru bagi para pengikutnya di sepanjang sejarah. Dengan kematiannya, Kristus mengadakan penebusan sempurna bagi keselamatan kekal kita dan mengatakan bahwa penebusan darinya akan sepenuhnya dinyatakan pada kedatangannya yang kedua kali.
Ia akan duduk bersama dengan kita sebagaimana ia duduk bersama para muridnya di ruangan atas itu. Kemudian kerajaan Bapa akan dinyatakan dengan kemuliaan dan kuasanya. Ucapan syukur dan penyembahan kita tidak akan pernah habis karena Ia akan menyertai kita, dan di dalam kita, dan tidak akan terpisah dari kita sampai selamanya. Perjanjian yang diadakan di Gunung Sinai adalah perjanjian yang diteguhkan dengan darah binatang. Upacara ini adalah suatu lambang ikatan dalam darah antara Allah dan Israel. Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah harus dikurbankan seperti yang dilambangkan oleh penyembelihan hewan-hewan kurban tersebut. Perjanjian dengan darah itu adalah juga suatu lambang persekutuan hidup dengan Allah, karena dalam darah ada kehidupan. Yesus memberi makna baru kepada perjamuan Paskah yang diadakan dengan para murid-Nya. Cawan yang mereka minum adalah darah-Nya sendiri, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya Israel yang harus ditumpahkan darahnya karena dia telah berulang-ulang melanggar perjanjian dengan Allah-Nya. Akan tetapi, sekarang Yesus mengambil alih pengorbanan yang harus dilakukan karena dosa-dosa tersebut dengan menumpahkan darah-Nya sendiri pada kayu salib. Sebenarnya kitalah yang harus disalibkan. Namun Yesus telah mengambil alih tempat itu bagi kita. Ia disalibkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Darah yang ditumpahkan ini membuat kita dapat bersekutu kembali dengan Allah. Dalam darah ada kehidupan. Bila darah lembu jantan meneguhkan perjanjian umat Israel dengan Tuhan, maka darah Kristus menjadi peneguh perjanjian baru umat dengan Allah. Renungkanlah betapa dalam dan besar perbedaannya. Darah lembu jantan bukan darah kita, bukan darah manusia, walau melambangkan darah kita yang diikat dalam janji setia kepada Allah. Dalam perjanjian baru pengikat perjanjian itu adalah darah Tuhan sendiri yang abadi. Maka sebagai timbal baliknya kita pun harus menyerahkan darah kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Hal ini juga diteguhkan dalam Injil saat dalam perjamuan Yesus sendiri bersabda, "Ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Dan ini dinyatakan Yesus dengan lahir sebagai sesama, mewartakan kasih Allah dengan kata dan karya, hingga wafatnya disalib bagi kita. Karena itu, kita harus sadar bahwa darah Yesus telah tertumpah bagi kita untuk keampunan dosa-dosa kita. Saya sangat suka menonton film-film fiksi ilmiah tentang pahlawan super seperti Power Rangers, Spider-Man, Batman, Ultraman. Salah satu scene yang paling saya suka adalah ketika tokoh superhero tersebut berubah wujud, yang tadinya tampil layaknya manusia biasa, berubah menggunakan kostum superhero, yang memberikan mereka kekuatan dan kelebihan lainnya. Saya sangat heran melihatnya karena perubahan tersebut akan membawa pengorbanan dan keselamatan. Kisah yang kita baca tadi adalah perubahan Yesus. Sebelumnya Yesus hanya bertubuh seperti manusia pada umumnya. Namun di atas gunung ia berubah menjadi lain yang sangat mulia. Ia bercahaya seperti matahari dan memakai pakaian putih yang bersinar terang. Kisah ini disebut juga dengan kisah transfigurasi Yesus. Matius 17 ayat 1-13 dan Lukas 9 ayat 28-36 juga mencatatkan peristiwa ini. Beberapa gereja merayakan kisah ini setiap tahun dalam kalender liturginya. Gereja Ortodoks, Gereja Katolik, beberapa gereja Kalvinis dan Lutheran,
serta Gereja Anglikan memasukkan Minggu Transfigurasi dalam kalender liturginya setiap tahun. Kisah ini penting karena menjadi transisi atau titik peralihan pelayanan Yesus dari pelayanan pengajaran dan penyembuhan menuju pelayan pengorbanan dalam penderitaannya. Penjelasan nats, kisah ini dibuka dengan petunjuk waktu 6 hari kemudian. Petunjuk waktu tersebut memperlihatkan keterkaitan teks ini teks sebelumnya. Markus 8 ayat 31-38 Yesus memberitahukan tentang akan penderitaan yang akan ia alami. Akan tetapi Petrus menegur dia. Dalam Matius 16 ayat 22 dikatakan bahwa, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Yesus memarahi Petrus karena perkataannya. Ia juga mengingatkan semua murid tentang syarat pikul salib dan sangkal diri untuk dalam mengikut Yesus. Yesus mau agar Petrus mendengar Yesus dalam dimensi retrospektif sekaligus prospektif. Dimensi retrospektif tentang apa yang telah ia katakan dan apa yang telah ia lakukan. Tapi itu saja tidaklah cukup. Petrus juga harus dibawa pada dimensi prospektif, tentang apa yang akan ia katakan dan ia akan lakukan. Mujizat-mujizat, kemuliaan, penderitaan, pembebasan, dan kemuliaan merupakan rentetan peristiwa yang berkaitan. Yesus membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk melihat peristiwa transfigurasinya. Yesus hanya membawa 3 orang karena peristiwa tersebut harus dirahasiakan sampai Anak Manusia atau Yesus bangkit. Semakin banyak yang melihat peristiwa tersebut, maka semakin sulit sebuah rahasia terjaga. Akan tetapi, setelah Yesus bangkit, peristiwa ini harus disaksikan. Dalam pemahaman masyarakat Israel kuno, minimal harus ada 2-3 orang saksi sehingga sebuah peristiwa diakui kebenarannya. Jadi keikutsertaan Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menguatkan kesaksian tentang peristiwa ini. Tidak ada informasi eksplisit tentang gunung apa yang Yesus dan ketiga muridnya naiki. Ada yang mengatakan Gunung Tabor, ada yang mengatakan Gunung Meron, dan ada juga yang mengatakan Gunung Hermon. Yang pasti, gunung adalah tempat sakral. Musa menerima pesan Allah di atas Gunung Sinai, Elia juga menerima pesan dari Allah di atas Gunung Horeb. Kehadiran Musa dan Elia pada peristiwa transfigurasi Yesus menyiratkan pesan penting kepada kita. Musa dan Elia adalah tokoh perjuangan pembebasan di Perjanjian Lama. Musa dan Elia juga menerima pesan Allah dari atas gunung, yaitu Gunung Horeb. Oleh karena itu, ada pesan tentang pembebasan dalam peristiwa transfigurasi Yesus. Di Lukas 9 ayat 31 dikatakan, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Diterangkan bahwa Yesus, Elia dan Musa berbicara tentang kepergian Yesus ke Yerusalem. Kata kepergian di sini menggunakan kata Yunani Exodus, yang juga berarti keluaran. Nama kitab Keluaran dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan Exodus. Dalam Perjanjian Baru, selain kepergian,
Kata keluar dalam Ibrani 11 ayat 22 juga berasal dari kata Yunani Exodus untuk menerangkan keluarnya orang Israel. Dan lagi-lagi, kita ditunjukkan pada hubungan antara kemuliaan Yesus melalui peristiwa transfigurasinya dan pembebasan yang akan Ia lakukan. Sekalipun banyak kesamaan, tapi Yesus jelas berbeda dengan Musa dan Elia. Di sini, Petrus bertindak sangat reaktif dan terburu-buru. Memang, beberapa kali Petrus bertindak terburu-buru sehingga tidak berpikir jernih, seperti saat ia memenggal telinga tentara Romawi. Karena rasa bahagianya, Petrus ingin mendirikan 3 kemah, masing-masing untuk Yesus, Musa, dan Elia. Kemah di sini menggunakan kata Yunani skene, yang berarti kemah ibadah, tabernakel, tempat pemujaan. Dalam hal ini, Petrus menyetarakan pemujaan kepada Yesus, Musa, dan Elia. Yesus adalah Tuhan yang mengutus dirinya sendiri. Sementara Musa dan Elia adalah manusia yang dipakai Tuhan. Kita paham, mungkin tawaran Petrus untuk mendirikan 3 kemah juga didasari keinginan Petrus untuk mengabadikan kemuliaan Yesus di gunung tersebut. Petrus disadarkan oleh suara dari awan yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara tersebut diperdengarkan untuk menyadarkan Petrus, agar mengenal Yesus secara utuh. Kemuliaan Yesus harus diwujudkan dengan cara turun gunung ke Yerusalem, menyelesaikan misinya dengan penderitaan yang akan Ia alami. Renungkan, tema ibadah minggu hari ini adalah Yesus Anak Allah. Dengarkanlah Dia, mendengar Yesus. Bagi kita yang hidup di zaman ini, tentu seperti yang Petrus alami, maksud dari dengarlah Yesus bukan berarti tiba-tiba kita berjumpa dengannya, lalu Dia berbicara pada kita, atau bukan juga langit di atas rumah kita tiba-tiba gelap, lalu keluar suara, lalu bagaimana kita mendengar Yesus? Mendengar Yesus adalah mengenal Dia, dan mengikuti ceritanya secara utuh. Peristiwa transfigurasi mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang mulia, tapi harus mengalami penderitaan. Yesus tidak mau kita langsung sampai pada kesimpulan Yesus adalah Tuhan yang mulia, tanpa melihat cerita kesengsaraannya. Hal ini didukung oleh ayat 9, ketika Yesus melarang Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menceritakan peristiwa transfigurasi tersebut kepada siapapun sampai Yesus bangkit, sehingga orang-orang tidak mengalami lompatan kesimpulan, tanpa melihat keutuhan cerita Yesus dengan berbagai dinamika yang Ia alami. Kadang-kadang ketika kita menonton YouTube, TikTok, film, kita skip bagian yang menyedihkan, mengerikan, untuk sampai ke bagian yang paling kita inginkan, yaitu happy ending. Ternyata yang kita lewatkan adalah bagian yang paling penting dalam tontonan tersebut. Begitu juga dalam mengikut Kristus, kita percaya pada keilahiannya, kita bersuka karena berkat-Nya, lalu kita skip bagian cerita hidup kita yang menyedihkan dan mengerikan untuk langsung sampai pada bagian akhir yang kita inginkan, yaitu setelah mati, kita masuk surga. Padahal bagian tersebut adalah bagian penting dari cerita Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali, kita sering bergumul, "Aku sudah taat, kenapa selalu ada permasalahan yang berat dalam hidupku? Aku sudah memberikan syukur melalui gereja, kenapa usahaku, bisnisku, ladangku mengalami kerugian? Aku sudah rajin berdoa,
rajin ke gereja. Kenapa anakku nakal dan selalu membuatku sedih? Bagian itu mungkin sedih dan pedih. Tapi itu adalah bagian penting dari cerita Tuhan dalam hidup kita sebelum kita masuk pada kemuliaan yang sesungguhnya. Kisah transfigurasi Yesus memanggil kita untuk menyadari perjalanan panjang kehidupan kita, yang mengalami naik turun, pasang surut, suka duka, dan dalam rute kehidupan itu, kita dituntut untuk tetap setia dan sabar. Dari kisah transfigurasi, kita juga belajar bahwa Allah ingin menghadirkan happy ending dalam cerita kehidupan kita, pembebasan, keselamatan, dan kemuliaan. Sekalipun ada kesedihan dan kepedihan di dalam cerita kehidupan kita tersebut, kita memiliki pengharapan pada kemuliaan Allah yang akan diberikannya untuk kita. Untuk itu, sama seperti Petrus yang diajak turun gunung ke Yerusalem, kita juga harus tetap taat walaupun kita sedang bergumul. Mendengar Yesus juga berarti ketaatan mengikuti Dia saat susah dan senang. Ada orang, ketika ia ada di atas, dan menerima sukacita, ia menyembah Tuhan. Namun ketika dia di situasi sulit, dia marah kepada Tuhan, menjadi malas ke gereja. Ada juga orang, ketika dia sedang sulit, dia mendekat kepada Tuhan, dia sangat taat kepada Tuhan. Tapi ketika ia menerima sukacita, dia lupa kepada Tuhan, dia lupa kepada hukum Tuhan, dia lupa untuk bersyukur. Selamat bergumul, selamat berkontemplasi. Amin. Apa arti dari "saya percaya"? Tolonglah ketidakpercayaanku. Saat mencari pertolongan Tuhan, suatu kali ada seorang pria datang kepada Yesus, berlutut sambil menangis, dan berkata, "Saya percaya. Tolonglah ketidakpercayaanku." Permintaan pria tersebut, yang mengejutkan dalam ungkapan paradoksnya, cukup menggugah pikiran. Bagaimana bisa seseorang mengatakan dirinya beriman dan sekaligus meminta pertolongan dalam mengatasi ketidakpercayaannya? Konteks lengkap dari doa pria tersebut, "Saya percaya, tolonglah ketidakpercayaanku," membantu memperjelas maksudnya. Yesus baru saja kembali dari Gunung Transfigurasi ketika dia bertemu dengan banyak orang yang mengelilingi murid-muridnya. Terjadi perdebatan, dan orang-orang menjadi heboh. Yesus bertanya apa yang terjadi, dan seorang pria di antara kerumunan itu menjelaskan bahwa para murid telah berusaha mengusir setan dari putranya namun gagal. Yesus berkata, "Hai generasi yang tidak percaya, berapa lama aku harus tinggal bersamamu? Berapa lama lagi aku harus bertahan denganmu? Bawalah anak itu kepadaku." Anak laki-laki itu dibawa kepada Yesus. Tetapi, ketika roh itu melihat Yesus, roh itu langsung membuat anak itu kejang-kejang. Dia jatuh ke tanah dan berguling-guling, mulutnya berbusa. Setelah ayah anak laki-laki tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai kondisi anaknya, dia berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau dapat berbuat apa-apa, kasihanilah kami dan tolonglah kami." Yesus meyakinkan pria itu bahwa segala sesuatunya mungkin bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berseru, "Saya percaya. Bantulah aku mengatasi ketidakpercayaanku." Mendengar permintaan pria itu, "Saya percaya. Tolonglah ketidakpercayaanku," Yesus segera berbicara kepada roh najis tersebut dan mengusirnya secara permanen dari anak laki-laki tersebut. Belakangan, murid-murid Yesus bertanya mengapa mereka tidak mampu mengusir setan itu.
Yesus mengatakan kepada mereka, jenis ini hanya bisa keluar melalui doa. Tema dominan dalam bagian ini adalah iman dan keraguan. Tanggapan awal Yesus ketika mendengar kondisi anak laki-laki tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya iman. Hai generasi yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama lagi aku harus bertahan bersamamu? Ayah anak laki-laki itu pada awalnya juga tampak kurang beriman. Dia meminta Yesus melakukan sesuatu untuk anak itu, jika Anda bisa. Yesus menjawab keraguan ini dengan mengulangi pernyataan bersyarat dari pria tersebut. Intinya, dia menjawab dengan mengatakan, "Apa maksudnya, jika saya bisa?" Dia selanjutnya meyakinkan pria itu bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika dia memiliki keyakinan. Tampaknya satu-satunya hal yang menghalangi kesembuhan anak laki-laki tersebut adalah imannya, dan dia menyadari bahwa dia telah mengkhianati kurangnya iman. Dia ingin mengungkapkan iman namun pada saat yang sama bersikap tulus. Jadi dia berkata, "Saya percaya, bantu aku mengatasi ketidakpercayaanku." Intinya, beliau berkata, "Iman saya jauh dari sempurna, saya mungkin tidak memiliki cukup iman. Jika iman saya tidak cukup, tolong bantu saya agar merasa cukup." CEV menyatakannya seperti ini, "Saya mempunyai keyakinan, tolong bantu saya untuk mendapatkan lebih banyak lagi." Yesus senang dengan tanggapan ini dan menyembuhkan anak itu. Kebanyakan orang Kristen dapat mengidentifikasi diri dengan pria ini dari waktu ke waktu. Pengakuan akan kekurangan kitalah yang memungkinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hal ini berlaku dalam hal keselamatan. Keselamatan datang kepada orang-orang berdosa yang tidak mampu, yang menyadari kebutuhan mereka dan meminta pengampunan. Adalah mustahil bagi orang yang benar untuk diselamatkan. Demikian pula, orang Kristen tahu apa yang Alkitab katakan, dan kita mempercayai Tuhan untuk memelihara dan mengarahkan hidup kita. Namun terkadang kita dihadapkan pada sesuatu yang tampaknya mengalahkan iman kita. Tampaknya kita tidak memiliki cukup iman untuk mengikuti Dia pada saat itu, jadi kita mohon lebih banyak iman. Kami mengakui bahwa iman kami pun berasal dari Tuhan. Pekerjaannya dalam hidup kitalah yang memampukan kita untuk percaya dan taat. Seperti biasa, kita bisa meminta apa yang kita butuhkan. Saat kita ragu, kita bisa meminta lebih banyak iman. Ketika tekad kita untuk mengikuti semakin goyah, kita bisa meminta tekad yang lebih besar. Ketika kita tidak mau taat, kita bisa meminta agar bersedia. Orang yang tidak beriman tidak tertarik untuk lebih beriman atau bersedia untuk taat. Orang beriman mengetahui bahwa keimanan dan ketaatannya selalu kurang, dan dia akan sering memohon kepada Tuhan untuk memampukannya menjalani kehidupan yang diridhoi Tuhan. Jika kita mengandalkan kekuatan dan keyakinan kita sendiri, kita tidak akan pernah berhasil. Aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku, sekaligus merupakan pernyataan iman dan pengakuan bahwa iman kita jauh dari sempurna. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa yang baik, terkadang aku bimbang, tolonglah aku, ketika aku sulit merasakan kehadiran-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.